tetap dalam keadaan sehat kan? Adik-adik, meskipun kita masih ibadah di rumah, tapi adik-adik tetap semangat ya, tetap bersukacita karena Tuhan ada di dalam hati dan di dalam rumah kita. Oke adik-adik? Iya adik-adik. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh dulu ya sejenak. Saat teduh dimulai. Nah saat teduh selesai, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik. Kita harus bangkit berdiri, kita semangat. Kita mau nyanyi lagu Di Pintumu. Oke, kita nyanyi ya. Aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik tetap semangat ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita sembunyiin dulu tangannya. Ayo kita nyanyi ya. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami sehingga kami masih bisa bangun untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau mempersiapkan hati kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dan berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak kita, kakak Imelda,
mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Masih semangat kan adik-adik? Semangat. Mari kita. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kakak mau adik-adik bisa duduk tenang, duduk diam, mendengarkan cerita kakak dengan baik. Cerita kita pada pagi hari ini, kakak mau menceritakan seorang nabi bernama Nabi Yosua. Namun sebelumnya kakak punya satu contoh cerita. Nah adik-adik, jadi ada satu orang anak bernama Amel. Amel ini dikenal dengan dia pintar, dia juga rajin mengerjakan PR di sekolah, dia memperhatikan ibu guru dengan baik. Suatu saat di mana ibu guru memberikan PR nih kepada Amel dan lumayan banyak. Di saat dia mengerjakan PR dengan baik, dia sudah mengerjakan dengan baik pakai cara ini, pakai cara itu. Tapi dia tidak yakin dengan jawabannya. Dia bingung, dia bimbang dan tidak percaya diri. Lalu dia tanya ke mamanya dan jawabannya juga sama semua. Tetapi dia masih ragu karena takut nilainya tidak sesuai dengan keinginannya. Dia mau nilai yang bagus, nilai yang baik seperti nilai 100, 90. Namun dia tidak percaya diri. Nah, kakak akan melanjutkan cerita kakak tentang Nabi Yosua. Nabi Yosua ini adalah nabi keturunan dari Nabi Yusuf. Dia dikenal hidupnya taat dan setia kepada Tuhan. Dia juga dikenal sebagai orang yang setia dan pemberani. Suatu saat di mana Allah mengutus Nabi Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tantangan pertama kalinya Nabi Yosua sebagai seorang pemimpin yaitu menyeberangi Sungai Yordan. Jadi di sini Nabi Yosua membawa bangsa Israel agar dapat menyeberangi Sungai Yordan, tetapi bukan menggunakan perahu adik-adik. Jadi mereka berjalan bersama-sama. Siapa yang tahu sungai itu seperti apa? Nah, seperti ini gambar sungai. Siapa yang udah pernah lihat sungai pasti tahu ya bagaimana. Nah, adik-adik, cara Nabi Yosua membantu bangsa Israel agar dapat menyeberangi Sungai Yordan dengan cara meminta pertolongan Allah. Nabi Yosua yakin dan percaya bahwa Allah dapat membantu bangsa Israel menyeberangi sungai itu. Nah adik-adik, siapa yang pernah dengar tabut perjanjian? Nah tabut perjanjian itu seperti ini contohnya. Jadi tabut perjanjian itu dibawa ke tepi Sungai Yordan, yang mana tabut perjanjian itu seperti kehadiran Tuhan. Nah adik-adik, di sini Tuhan membuktikan kuasanya agar dapat membantu bangsa Israel. Nabi Yosua yakin dan percaya Tuhan dapat membantu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ketika Tuhan berkuasa, dibukakanlah jalan bagi bangsa Israel. Dengan dibukakan jalan, sungai itu menjadi kering, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi Sungai Yordan. Nah adik-adik, ketika adik-adik percaya dan yakin kepada Tuhan seperti
Nabi Yosua, di mana pasti semua ada jalan. Ketika adik-adik meminta kepada Tuhan, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Contohnya seperti cerita tadi, Amel. Dia ragu-ragu, dia tidak percaya diri. Namun ketika adik-adik percaya diri dan berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan usaha, pastinya semua akan diberikan Tuhan. Tuhan akan memberikan hasil yang baik bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus mau adik-adik semua taat dan setia. Bagaimana taat dan setia? Contohnya, ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik langsung berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu misalnya pada hari Minggu pagi, adik-adik bangun tidur lalu berdoa. Nah, biasanya kan setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan langsung nonton Doraemon atau nonton kartun. Kalau bisa kita harus bergegas, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, nonton YouTube IHMPA, beribadah kepada Tuhan. Seperti yang adik-adik tahu, ketika adik-adik yakin dan percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada adik-adik. Misalnya ketika adik-adik sedang jatuh sakit, demam, flu, atau batuk-batuk, nah pasti yang merawat adik-adik adalah orang tua, papa dan mama. Di mana Tuhan Yesus yang turun tangan memberkati papa dan mama. Nah, papa dan mama ini yang selalu menjaga adik-adik sampai adik-adik sembuh. Adik-adik juga harus yakin dan percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai adik-adik setiap hari, melindungi adik-adik setiap hari, dan selalu memberkati orang-orang di sekitar kita semua, sehingga orang-orang di sekitar selalu sayang kepada kita. Ayo adik-adik, kakak mau kita menjadi anak Tuhan yang selalu berpengharapan, yang yakin kepada Tuhan bahwa semuanya akan Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitasnya adik-adik boleh pilih ya. Aktivitas yang pertama adalah adik-adik kita mau membuat pajangan bergambar tabut perjanjian. Caranya gimana? Ini gambarnya ada di description box. Adik-adik bisa minta tolong papa mama download dan di print. Seperti ini, lalu ada kardus atau karton, salah satu aja. Dan ada pita. Dan ada lem kertas juga. Lalu ada punch hole atau pembolong kertas. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita lem dulu karton tebalnya atau kardus. Nah, ini dia. Lalu pastikan juga ada lemnya ya. Ini sepertinya habis lemnya. Oke. Nah, ini dia yang sudah dikasih lem. Adik-adik bisa tempel gambarnya. Nah, seperti ini ya. Tujuannya supaya dia bisa kokoh, dia tebal. Jadi harus dialasi oleh karton. Nah, kita mau bolongin bagian tengahnya, tengah atas, untuk kita taruh tali nantinya. Nah, ini sudah dibolongin ya. Lalu kita bisa tinggal pasang tali atau pitanya. Seperti ini dia hasilnya. Lucu ya. Nah, ini udah bisa langsung digantung nih. Boleh digantung di dinding. Seperti ini dia kalau di dinding ya. Dan bisa juga di depan pintu. Tuh, bagus ya. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Nah, ini dia aktivitas yang kedua. Gambarnya juga bisa di-print, yaitu mewarnai. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau respon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita sambil bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Nah adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, mendengarkan cerita dari Nabi Yosua. Kita akan tutup ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa memulai ibadah kami bisa mendengarkan cerita dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia kepadamu. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan ya Bapak, agar dapat menjadi berkat bagi gerejamu dan juga bagi banyak orang. Bapak, walaupun kami beribadah lewat YouTube, ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kami. Walaupun kami beribadah lewat YouTube, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami yang menjadi sumber berkat kami, sehingga kami selama ini masih terpenuhi kebutuhan kami. Tuhan juga berkati kami di dalam sekolah kami. Tuhan juga memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih atas pernyataan-Mu selalu ya Bapak. Di dalam nama anak-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama-Mu, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.